Shalom, perkenalkan, nama saya Yemima Kartika dengan nomor NIM 22400577 dari kelas hukum Agraria B. Saya akan membawakan materi agraria tentang peralihan hak atas tanah secara tetap, yaitu jual beli. Selamat menyaksikan. Pemindahan hak merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki tujuan guna melakukan pemindahan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Berbeda dengan dialihkannya suatu hak, maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Dengan demikian, pemindahannya hak milik tersebut diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah. Terdapat dua bentuk peralihan, yakni peralihan yang dilakukan di hadapan PPAT dan peralihan yang dilakukan di hadapan pejabat bukan PPAT. Jenis-jenis peralihan yang dilakukan di hadapan PPAT ialah jual beli, tukar menukar, hibah, inbreng, pembagian hak bersama, waris, pemberian HGB atau HP di atas hak milik, dan pembebanan hak tanggungan. Sedangkan peralihan yang dilakukan di hadapan pejabat bukan PPAT ialah wakaf dan lelang. Peralihan hak pun terdiri atas peralihan hak atas tanah primer dan sementara. Dan materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang jual beli. Hukum pertanahan atau hukum agraria di Indonesia masih dilakukan berdasarkan hukum adat, sehingga jual beli atas tanah yang dilakukan menurut hukum adat bukanlah suatu perjanjian, sebagaimana dimaksudkan dalam rumusan KUH Perdata, melainkan suatu perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menyerahkan tanah yang bersangkutan atau penjual kepada pembeli, dan bersamaan dengan itu penjual menyerahkan harganya kepada pembeli, sehingga antara pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan secara bersamaan, dan sejak saat itu pula hak atas tanah yang bersangkutan telah berpindah, yang disebut terang dan tunai. Lain hal dengan sistem hukum barat, di mana hak milik atas tanahnya tidak dapat langsung berpindah kepada si pembeli, selama pembayaran yuridisnya belum dilakukan. Karena antara perjanjian jual beli dengan penyerahan yuridisnya atau balik nama dipisahkan secara tegas, seperti suatu penyetoran sejumlah uang di bank untuk si penjual, belum berarti tanah yang dijual otomatis menjadi milik si pembeli. Tetapi si pembeli masih harus melakukan suatu perbuatan hukum lagi, yakni balik nama untuk dikukuhkan sebagai pemilik tanah yang baru. Terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam jual beli tanah, yakni 1. Mengenai subjek jual beli tanah ialah para pihak yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini ialah calon penjual harus berhak menjual, yaitu pemegang sah dari hak atas tanah tersebut, baik milik perorangan atau keluarga. 2. Mengenai objek jual beli tanah ialah hak atas tanah yang akan dijual. Dalam proses jual beli tanah, tujuan membeli hak atas tanah ialah agar dapat secara sah menguasai dan mempergunakan tanah. Tetapi secara hukum yang dibeli atau dijual bukan tanahnya, melainkan hak atas tanahnya. Dalam subjek jual beli tanah, terdapat 4 syarat mengenai sahnya suatu perjanjian jual beli hak atas tanah, yaitu 1. Syarat sepakat yang mengikat dirinya. Dalam syarat ini berarti kedua pihak sama-sama sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian jual beli yang mutlak, dibuatkan suatu perjanjian tertulis berupa akta yang harus dibuat
dan ditandatangani di hadapan pejabat khusus, yakni PPAT. 2. Syarat cakap. Untuk dapat mengadakan suatu perjanjian perbuatan hukum, yakni perjanjian jual beli hak atas tanah, maka yang berhak ialah para pihak yang telah memenuhi syarat dewasa menurut hukum, sehat pikiran, dan tidak sedang berada di bawah pengampuan atau kuratel. 3. Syarat hal tertentu. Apa yang diperjanjikan harus dicantumkan dengan jelas dalam akta jual beli, baik itu mengenai luas tanah, letaknya, sertifikat, hak yang melekat demi hukum, dan hak-hak serta kewajiban kedua pihak harus terang dan jelas. 4. Syarat sebab yang halal. Ketika diadakannya suatu perjanjian, maka isi dan tujuan yang tertuang dalam perjanjian itu pun harus jelas, serta berdasarkan keinginan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan adanya perpindahan hak milik atas tanah, maka pemilik yang baru akan mendapatkan tanah hak milik dan wajib mendaftarkannya pada kantor pertanahan setempat, yang sebelumnya dibuat dahulu aktanya di hadapan PPAT. Dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peralihan pemindahan hak, ada pemindahan hak dan penolakan pendaftaran peralihan hak, yakni 1. Pemindahan hak merupakan peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan atau inbreng, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. Kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keadaan tertentu, sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik yang diantara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut, kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. 2. Penolakan pendaftaran peralihan hak. Dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, diwajibkan Kepala Kantor Pertanahan untuk menolak melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang dimohon. Penolakan tersebut harus dilakukan secara tertulis yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan menyebut alasan-alasannya, disertai dengan pengembalian berkas permohonannya dengan tembusan kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan. Kepala Kantor Pertanahan wajib menolak melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak jika salah satu syarat di bawah ini tidak terpenuhi, yaitu A. Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada kantor pertanahan. B. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 kecuali dalam keadaan tertentu, sebagai dimaksud dalam pasal 37 ayat 2. C. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap. D.
tidak dipenuhinya syarat lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. E. Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di pengadilan. Maka, perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT menjadi batal atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. F. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftarkan oleh kantor pertanahan. Peralihan hak atas tanah dan HMSRS dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. Kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT yang berwenang. Sedangkan pembebanan hak menurut pasal 44 ayat 10 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah merupakan pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan HGB, HP, dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau HMSRS yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Sehingga pembebanan hak dapat diartikan sebagai pembebanan suatu hak atas tanah dengan hak lain di atasnya, atau pembebanan tanah atas hak primer atau hak tetap. Perbedaan mendasar antara peralihan dan pembebanan hak atas tanah terletak pada jenis perbuatannya, di mana peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan pemindahan hak, sedangkan pada pembebanan hak atas tanah terdapat perbuatan pemberian hak di atas hak atas tanah yang sudah ada. Berikut terlampir contoh akta jual tanah. Kesimpulannya, jual beli tanah pada umumnya dilakukan dengan pembayaran tunai menggunakan uang tunai. Jual beli tanah dapat pula dilakukan menggunakan alat pembayaran lain yang sah seperti cek atau biljet giro. Jual beli merupakan salah satu macam perjanjian atau perikatan seperti yang termuat dalam buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan. Dalam hal jual beli tanah adalah suatu perjanjian satu pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah pada pihak lainnya untuk membayar dengan harga-harga yang telah ditentukan. Penyerahan hak itu dalam istilah hukum disebut julevering atau penyerahan menurut hukum, yang dilakukan dengan penyerahan akta di muka dan oleh pejabat balik nama, yaitu overskriving. Dan perbuatan hukum tersebut di masyarakat dikenal dengan sebutan balik nama. Sekian materi agraria dari saya, yaitu peralihan hak atas tanah, yaitu jual beli. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.